teman doku, apa kabar? Saya harap kalian semua sehat-sehat ya. Nah, sekarang teman doku pasti bingung kenapa saya ada di sini, bukannya Dokter Arum yang sebagai host. Kita mau ngebajak podcast Oke Doku. Karena biasanya Dokter Arum yang nanya-nanya dan jadi host, sekarang gantian Dokter Arum yang bakal ditanya-tanya sama saya. Berani gak nih dok? Berani dong, siapa takut? Oke, boleh. Jadi, Dokter Arum ini sebenarnya adalah guru saya waktu saya pendidikan dulu. Tapi sekarang jadi teman kerja, teman curhat, teman berkarya, dan juga termasuk host podcast Oke Doku ini. Keren banget kan? Nah, dok, kalau kita ngebahas Oke Doku, kan podcastnya membahas tentang kesehatan perempuan. Iya benar. Dari dokter sendiri, kenapa sih dok tertarik untuk ngebahas tentang kesehatan perempuan? Nah gini nih Di, ini bukan kayak lagi bimbingan ya Di ya? Oh iya, maaf dokter. Oke, kenapa sih aku tuh ngangkat tentang kesehatan perempuan? Yang pertama, pastinya karena aku perempuan, Ya, ya betul, kan? betul. Jadi aku benar-benar peduli tentang kesehatan diri aku sendiri. Yang kedua, aku tuh sadar banget karena sebenarnya banyak banget masalah kesehatan perempuan yang terjadi dan ada. Betul, betul, Nah, betul. masalahnya ya kan, kebanyakan orang yang ada itu menganggap bahwa perempuan itu makhluk yang kuat banget. Bener gak? Betul, akhirnya perempuan harus bisa dan dituntut multitasking. Bener banget, Ya. jadi semua harus bener, semua harus beres. Nggak di lingkungan keluarga, nggak mungkin di lingkungan masyarakat atau di lingkungan kerja. Akhirnya begitu si perempuan itu mungkin merasa ada yang salah dengan diri dia menguat-nguatkan dirinya gitu. Oh, iya. Masih kuat kok, masih Dipaksain. sehat kok gitu. Iya. Nah makanya nih aku concern banget supaya apa? Supaya para perempuan itu tahu cara yang benar mengatasi masalah kesehatan mereka. Supaya mereka bukan hanya tampak kuat, tapi benar-benar memang kuat karena mereka sehat. Iya. Gitu. Nah, sesuai banget kan sama tagline Oke Doku, wanita hebat harus sehat. Terus nih dok, kalau misalkan kita ngebahas kesehatan perempuan, kenapa dokter memilih medianya itu lewat podcast dok? Padahal kan dok, sebagai dokter yang praktek, dokter juga ketemu banyak orang, menjumpai banyak pasien, dan di situ dokter juga sebenarnya udah mengedukasi mereka. Tapi kenapa masih tertarik untuk berkarya lewat podcast Oke Doku ini? Nah karena gini kalau aku mengedukasi orang di rumah sakit, jatuhnya kan aku mengedukasi pasien. Oh mengedukasi iya, betul. orang yang memang rata-rata dalam kondisi yang tidak sehat. Oh iya, betul, Bener betul, kan? betul banget dok. Padahal Benar. masalah kesehatan wanita atau perempuan itu tidak hanya dilakukan kalau mereka udah sakit. Oh Justru iya. aku harus bisa mengedukasi mereka pada saat mereka masih dalam kondisi sehat. Betul. Supaya apa? Supaya mereka nggak jadi sakit. Oh iya. Supaya mereka tahu bagaimana menghindari hal-hal tersebut. Jadi lewat podcast ini harapan dokter juga pengen sebelum mereka sakit atau istilahnya Bener. pencegahan ya dok ya. Iya bener banget. Udah gitu kalau misalkan di rumah sakit nih Iya. ya kan, otomatis kan peran aku benar-benar murni sebagai dokter yang praktek banget Iya, dong, betul, ya kan. betul. Dan kita klinisi nih. Betul. Kadang kita menjelaskannya memang dengan bahasa-bahasa medis. Nah, nggak semua orang bisa ngerti itu. Iya. Nah, makanya lewat podcast ini aku tuh pengen banget ngangkat topik-topik itu dengan cara yang ringan, Oh, yang iya, santai. betul. Jadi semua orang bisa paham dengan mudah dan nggak harus jadi pasien dulu Nah, biar itu bisa banget dapat poinnya. ilmunya. Betul, Iya dong. betul. Masa harus jadi pasien aku dulu Iya. baru bisa ngerti? Istilahnya kita nunggu mereka sakit dulu baru kita ajarin ya dok ya. Iya, Keren makanya banget. gitu. Jadi tadi lewat podcast orang yang sudah sehat lebih sehat lagi. Betul. Orang yang mendekati sakit jangan jadi sakit. Sama yang udah sakit jadi tahu mereka harus ngapain. Oke dok. Nah karena sekarang ini kan media tuh berkembang banget. Benar. Nah saking berkembangnya kadang kita tuh gampang banget cari informasi. Mau lewat apa? Mau lewat Google kah? Iya. Mau lewat apapun, gampang banget. Iya, Nah betul. kadang yang mereka dapat informasinya mungkin ada yang belum update, Betul. ya kan? Kurang tepat. Nah mungkin hanya sepotong Iya, gitu kan. benar. Padahal sebenarnya kita harus bacanya satu halaman, diambil cuma satu kalimat. Betul. Jadi malah intinya salah. Iya. Nah lewat podcast ini aku tuh pengen merangkum itu semua dengan cara yang mudah supaya mereka tetap dapat ilmu yang benar dengan cara yang
menyenangkan. Wah, menarik. Nah dok, tadi kan dokter sempat singgung masalah pasien yang dokter tanganin. Nah, ya. Kalau misalkan sebagai klinisi dan juga sebagai orang yang berkarya lewat podcast dok, dokter melihatnya untuk kesehatan perempuan itu perkembangannya gimana sih dok di masyarakat umum? Sebenarnya ya sekarang itu perempuan sekarang itu benar-benar udah luar biasa banget. Seiring berkembangnya media, seiring berkembangnya keseluruhan lah teknologi, perempuan itu otomatis ikut berkembang. Betul banget dok. Cuma terkadang justru hal-hal basic itu sedikit terabaikan. Hal-hal yang simple, sepele, mendasar mendasar itu justru tidak dianggap penting, tapi pada akhirnya itu mengganggu. Misalkan lah gini Gimana tuh dok? Kita banyak banget berhadapan dengan masalah-masalah yang berat. Contohnya pada kasus kehamilan ya. Ini aku ngomongnya tentang kesehatan perempuan ya. Betul dok. Sering banget kita ngomong jauh-jauh tentang masalah PCOS. Ya, Ali pasti tahu lah ya. Jadi kayak orang susah hamil karena ada masalah atau apa gitu. Orang kenalnya mungkin kista ya dok kista. Jadi banyak banget deh hal-hal berat kayak gitu. Atau misalkan aku pengen bayi tabung atau aku pengen apa. Nah, sebenarnya ada hal-hal kecil yang setiap perempuan tuh pasti alamin Sementara kalau masalah-masalah kayak gitu kan nggak semuanya mengalami. Betul Nah dok, sekarang hal-hal penting yang setiap perempuan masih pasti alami. Contohnya perempuan kalau mens itu moodnya swing. Benar juga sih dok. Kayaknya Adi ngalamin nggak? Iya, kurang lebihnya pasti ngalamin terimbas. Ya dok ya. Ada lah dok sisi itu. Nah walaupun itu sepele itu masalah kesehatan perempuan loh. Tapi itu memang sebenarnya nyata dan juga terjadi. Cuma saya sendiri juga kadang lupa sama hal itu gitu dok. Saking udah seringnya ya. Jadi imbasnya dianggap lumrah aja gitu. Kata lumrah itu yang bahaya. Kadang iya. Karena itu menjadi sebuah kebiasaan bagi perempuan mengalami itu dianggap biasa aja. Dianggap sepele mungkin Dianggap dok. Sepele. Padahal itu sebuah masalah kesehatan perempuan dan gak cuma PMS aja, masih banyak banget hal-hal yang kayak gitu. Misalkan kayak terjadinya keputihan. Iya, betul. Orang kan gak tahu gitu. Iya. Melalui podcast ini hal-hal yang sering banget terjadi sama perempuan tapi mungkin dianggap angin lalu. Nah, kita mau angkat nih ilmunya di sini. Kenapa? Karena hampir setiap perempuan ngalamin itu. Tapi saking mungkin dianggap sepelenya, mereka suka cari tahu sendiri gimana solusinya dan belum tentu benar. Benar banget gitu. Dok. Oke dok, kalau misalkan lewat podcast ini dok, dokter ngelihatnya ataupun punya harapan apa sih dok untuk pengaruh dan juga dampak sama kesehatan perempuan secara general dan luas? Wah, kalau harapan jelas banget ya dia. Tagline Oke Doku ini sendiri itu menunjukkan harapan aku. Itu wanita hebat harus sehat. Jadi dari podcast Oke Doku ini aku tuh pengen wanita itu gak cuma harus hebat, tapi dibalik itu sehat. Iya. Sehatnya secara keseluruhan, sehat mental, jiwa, dan raga. Gitu. Jadi mau sehebat apapun seorang wanita itu tidak ada artinya kalau dia tidak sehat. Kenapa? Karena wanita itu ya tadi aku bilang dia tuh penopang segalanya. Betul. Iya kan, dia harus memikirkan semuanya gitu. Jadi melalui podcast Oke Doku ini aku pengen bisa menjangkau perempuan-perempuan tuh nggak cuma yang berat-berat aja. Tapi dari segala kalangan, dari segala sisi ilmu yang dianggap sepele kita akan bahas di sini. Gitu. Menarik banget. Itu yang aku pengen. Jadi sehatnya secara keseluruhan gitu dan semua kalangan. Kalau bisa sih segala umur ya gitu. Oke. Nah, teman doku, udah dengar sendiri kan dari host Oke Doku, Dr. Arum, menjelaskan tentang kenapa sih kesehatan perempuan itu penting, bagaimana sih harapannya, dan apa yang terjadi di lapangan. Gak cuma hari ini, tapi kedepannya kita bakal bahas lagi soal kesehatan perempuan. Jadi, jangan lupa like, comment, and subscribe dari channel Oke Doku. Follow juga IG-nya okedoku.podcast untuk tahu info yang lebih banyak, menarik, dan juga menyenangkan. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya di podcast Oke Doku. Dah.